halo teman-teman, balik lagi bersama aku di Oh my god. Ya dan halo teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Karel YouTube. Dan pada video kali ini aku akan membahas HP yang sering aku pakai sehari-hari teman-teman. Oke, ini dia HP-nya, Asus ROG Phone 5. Balik. Nah ini dia. Nah ini kotaknya, HP-nya lagi dipakai untuk ngerekam video ini karena aku nggak punya kamera yang lain. Jadi aku pakai HP-nya untuk ngerekam video ini ya. Dan Asus ROG Phone 5 ini aku udah pakai hampir 11 bulan dan aku pakainya itu belinya itu bulan April 2021 kemarin. Dan ya HP-nya belum rilis resmi ke Indonesia pada waktu itu. Jadi mau nggak mau aku belinya di toko online dan mau nggak mau juga merogoh kocek yang cukup dalam karena harganya itu masih tinggi banget di angka 12,1 juta. Dan ya ini pun cuman versi yang reguler aja, yang RAM-nya itu 8GB dan internalnya 128GB. Kalau sekarang mungkin 12 juta mungkin udah dapat yang RAM-nya 12 dan internalnya 256. Karena kan aku kan belinya masih belum rilis resmi ya, jadi mau nggak mau harganya itu masih tinggi banget dan yang dapatnya cuman yang biasa, yang reguler aja. Dan di video kali ini aku akan bahas beberapa hal yang menurut aku kurang mengenakan dari HP Asus ROG Phone 5 ini. Sebagus-bagusnya HP itu dia pasti juga ada beberapa hal yang membuat pemakainya itu agak kurang senang sama HP-nya ini, dari bentuk fisik maupun dari fitur-fitur fungsionalitasnya ya. Dan di sini akan aku bahas hal-hal yang menurut aku ya, lagi-lagi menurut aku agak kurang enak. Oke, yang pertama ini adalah resolusi layarnya. Resolusi layar dari HP Asus ROG Phone 5 ini adalah 20,4:9. Agak unik sedikit dibandingkan HP pada umumnya. Dan ini bukannya nggak bagus, tapi ini akan berefek ke bagian rekam layar dan juga screenshot. Nah, karena resolusinya tadi 20,4 bukan 16, jadi otomatis hasil dari rekam layarnya ini agak panjang sedikit. Dan hasil dari rekam layarnya ini ada sedikit bagian hitam, nyisa sedikit. Kalau misalnya kita rekam layar, itu hasil dari rekam layarnya itu agak masih menyisakan sedikit di bagian atas dan bagian bawah ini. Entah kenapa itu nggak full sampai pas ke layarnya ya, pas kita nonton videonya. Kalian bisa lihat contohnya ya, ini contohnya. Kalau misalnya kita main entah rekam layar Mobile Legends atau PUBG Mobile dan lain-lainnya, itu entah kenapa masih ada sisa sedikit itu di bagian atas dan bagian bawah ini, sehingga kita harus tambahin tulisan atau apa gitu untuk menutupinya sehingga kelihatan agak bagus lah sedikit ya. Nah itu yang pertama tadi. Dan ini juga berefek ke hasil dari rekam layarnya ini, di mana ada kasus itu antara gambar dan suara itu agak delay sedikit aja. Nah ini kelihatan waktu kita main Mobile Legends. Entah kenapa itu gambarnya kadang keluar duluan, kemudian suaranya nyusul, kadang-kadang dikit aja. Kalau misalnya kalian pendengarannya bagus, itu pasti kalian notice lah, itu agak ada delay sedikit. Kemudian juga kalau misalnya kita rekam layar, itu volumenya harus dinaikin. Karena kan ini speaker dari HP ini, itu stereo speaker, ada 2. Dan waktu kita rekam layar, volumenya itu kalau misalnya kita nggak naikin, itu hasil suara dari rekam layarnya itu kecil banget. Jadi mau nggak mau kita harus naikin volumenya gede-gede waktu kita main Mobile Legends. Itu bayangin aja kalau misalnya lagi war gitu kan ributnya minta ampun ya, karena speakernya ini ada 2. Mau nggak mau harus gedein volume, atau enggak kalian harus korbanin earphone atau headset kalian colok ke HP ini supaya nggak ribut gitu ya. Terus kalian naikin volumenya, lalu rekam layar gitu. Yang kedua, HP ini besar dan berat. Nah, bagi kalian yang belum tahu, HP ini berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Kemudian beratnya itu kalau misalnya itu hampir 300 gram. Itu berat. Dan kurang cocok dibawa kemana-mana. Karena berat tadi ya. Misalnya kalian sering keluar nih, kalian tinggal di pedesaan, kalian sering keluar kemana gitu ya.
kalian kan mungkin bawa barang banyak di kantong kalian, terutama yang laki-laki nih, bawa barang banyak di kantong. Kemudian kalau misalnya bawa HP ini, itu mungkin agak ngerepotin gitu, kayak gede banget sih gitu kan, nggak, apalagi kalian misalnya pakai celana jeans atau celana Levi's gitu kan. Kemudian HP ini agak kurang enak dipegang, jadi harus dipasangin casing bawaan ini atau casing yang lain yang kalian punya, karena bagian belakangnya ini glossy dan itu licin, jadi agak kurang gimana gitu. Kalau misalnya kita main kan itu agak licin gimana gitu, kurang enak, jadi harus dipasangin casing bawaan ini yang plastik ini supaya tangan kalian nggak licin waktu pegang HP ini. Kita masuk ke poin berikutnya. HP Asus ROG Phone 5 ini panas bener, sehingga makanya aku bilang tadi itu nggak cocok dibawa kemana-mana, karena itu juga HP ini cepat panas. Dan juga HP ini kalau misalnya kalian main di lingkungan luar itu cepat panas juga, dan itu bikin tangan kalian kurang nyaman, sakit gitu memegang HP ini. Karena entah kenapa HP ini kalau panas itu yang bagian panasnya itu bagian framenya, bagian tepinya dulu yang panas, bagian tengahnya itu agak kurang sih. Dan suhunya itu bisa nyentuh di angka 43 sampai 45 derajat Celcius. Dan itu pengalaman aku waktu main Mobile Legends aja. Ya, main Mobile Legends aja suhunya bisa naik sampai 43 sampai 45 derajat Celcius. Itu panas bener, bikin tangan juga nggak enak. Jadinya main Mobile Legends-nya tuh terasa sakit dan bikin kita merasa udahlah berhenti aja mainnya, karena HP itu panas tadi. Itu main Mobile Legends, belum lagi kalian main yang gamenya agak lama kayak PUBG atau Genshin Impact, itu yang lebih berat lagi, mungkin angkanya bisa nyubit ke 50 derajat Celcius. Nah itu panas bener. Nah itu dia tadi, kita masuk ke poin berikutnya. Nggak tahu ini poin keberapa, poin keempat mungkin ya. Poin keempat ini adalah bug dari HP ini. Nah karena aku beli HP ini belum resmi masuk ke Indonesia, jadi ada beberapa mungkin bug atau beberapa gangguan yang belum diperbaiki sama pihak Asus. Yang pertama itu adalah entah kenapa HP ini kalau misalnya dicolok earphone atau headset ke bagian audio jacknya, itu entah kenapa beberapa saat kemudian HP-nya itu nge-freeze dan nge-hang, nggak bisa dimatiin, nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya kita tekan tombol power gitu, mau matiin dia nggak bisa. Kita tekan tombolnya itu bisa, tapi nggak mati gitu loh, nggak menjalankan perintah kita untuk matiin HP-nya. Kalau misalnya kita tekan volume atas atau volume bawah, itu nggak muncul indikator volumenya. Itu ciri-ciri HP-nya itu lagi nge-hang atau nge-freeze gitu. Kemudian lama-kelamaan nanti HP-nya itu akan muncul logo ROG-nya, kemudian dia akan mati. Tapi stuck di logo ROG tadi. Dan satu-satunya cara untuk menghidupkannya kembali adalah menggunakan recovery mode ya, dengan menekan tombol power dan volume bawah itu ditahan, kemudian sampai logo ROG-nya itu hilang, kemudian dia hidup kembali dengan sendirinya. Nah ini tapi ada kasus yang lebih parah lagi teman-teman, dimana pada saat itu aku lagi nyolok earphone, kemudian dia nge-freeze seperti itu, aku tekan tombol power dan volume bawah, itu dia bisa, kemudian ada muncul notifikasi bahwa HP-nya itu tidak bisa memuat atau meloading sistem operasinya, entah kenapa. Nanti kita dikasih dua pilihan, try again atau factory reset. Nah ini kan aku panik banget, ini kenapa sistem operasinya tidak bisa, HP-nya tidak bisa masuk ke sistem operasinya. Harusnya kan hardware yang ada di HP itu bisa mengakses sistem operasi untuk menjalankan HP-nya ya, sebelum masuk ke home screen. Nanti entah kenapa nggak bisa, aku coba try again, untung aja bisa. Nah tapi itu menurut aku suatu pengalaman yang cukup menakutkan juga ya, karena kan kalau factory reset bayangin aja semua data bisa hilang. Nah kemudian yang ketiga, HP ini akan memunculkan notifikasi yang aneh pada saat baterainya itu menyentuh angka 0% atau benar-benar habis. Nah itu pada saat kita colok itu arus listriknya kan pertama nggak masuk dulu. Mungkin itu memang umum di kebanyakan HP, arus listriknya itu nggak masuk dulu, harus ada interval waktu sedikit sebelum arus listriknya masuk ke baterai.
Tapi setelah arus listrik ini masuk ke HP-nya, itu dia akan putus lagi arus listriknya, dia berhenti ngecas, entah kenapa. Dia masuk berhenti gitu. Kemudian layarnya itu akan hidup, layarnya putih, penuh putih. Kemudian campur warna-warna. Kalian kalau misalnya tahu, misalnya LED rusak itu yang ada warna ungu, kuning apa itu, yang menandakan layar rusak itu, ciri-cirinya kayak gitu. Kemudian itu kan kayak udah rusak banget kan. Kalau misalnya kalian alami secara langsung, kalian mungkin agak panik ya teman-teman. Dan itu menurut aku nggak terlalu panik sih, karena pas aku coba cas aja, aku biarin semalaman dan ternyata bisa. Mungkin itu adalah indikator yang menandakan kalau HP-nya itu mulai ngecas, tapi indikatornya itu masih salah, masih memunculkan layar putih aja. Entah kenapa nggak munculin tanda pas HP-nya ngecas gitu ya. Dan itu menurut aku cukup menakutkan sih. Dan yang terakhir, kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir ini ada hubungannya dengan chargernya teman-teman. Nah ini dia chargernya ini aku kan beli HP ini pada saat belum resmi masuk ke Indonesia, jadi masih dapatnya itu yang kayak gini teman-teman, yang di luar negeri yang kayak gini. Entah ini apa namanya, yang jelas ini kan nggak kayak di Indonesia ya. Jadi kita harus beli alat tambahan lagi, open stacker seperti ini, untuk menghubungkan ke colokan pada umumnya di Indonesia. Dan ini menurut aku, kalau misalnya kita colok seperti ini, itu dia itu cepet longgar kadang-kadang. Jadi kita harus banyak beli ini, nyetok benda ini, karena benda ini cepat bikin tembaga di dalamnya cepat longgar juga. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang itu misalnya kita tinggalin ngecas gitu ya, kadang-kadang dia itu nggak masuk lah apalah, jadi kita agak mengganggu sedikit ya chargernya ini. Dan ya itu dia tadi 5 poin yang menurut aku agak kurang mengenakan dari HP Asus ROG Phone 5 ini. Kalau misalnya kalian ada yang lain, kalian bisa komen di bawah hal apa yang kalian alami ya. Ini sih bagi yang belinya masih belum resmi masuk sih. Jadi mungkin kalau belinya kalian itu udah resmi masuk, jadi mungkin nggak akan mengalami hal-hal yang aku alamin tadi ya. Tapi kalau kalian belinya itu pas belum rilis, kalian belinya masih yang sama lah kayak aku, jadi kalian mengalami hal yang sama, kalian bisa komen di bawah. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian telah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!